kolam teratainya ini. Damai banget itu, tenang, mekar. Halo, selamat pagi, saya Hendrik Lim. Ini lagi ketemu kolam teratai. Cakep banget ya, mekar, kayaknya tenang teratai itu. Apapun kondisi di bawahnya, berlumpur atau tidak, dia tetap tumbuh mekar dengan sempurna ya, so unik. Nah, saya jadi ingat cerita tentang keunikan seorang yang bernama Letterman. Letterman itu hidup abad lalu di Amerika. Dia orang biasa saja, tapi dia ternyata paling hebat menjual asuransi. Bahkan John Edmund Haggai yang menulis buku The Seven Secret of Effective Relationship itu bercerita tentang orang yang bernama Letterman ini. Nah, John Edmund Haggai ini dia pendiri Haggai Institute Advanced Leadership School. Nah, 20 tahun yang lalu saya kuliah di sana. Jadi saya ingat cerita beliau itu. Jadi Letterman ini terkenal kehebatannya menjual asuransi. Dia bisa menjual asuransi paling hebat. Begawan lah dia itu ya. Dan dia juga tidak bekerja lebih keras atau ngotot ketemu orang di mana-mana ngomong asuransi. Nggak pernah. Jadi sama John Edmund Haggai ditanya, rahasianya itu apa sih, magicnya itu apa sih gitu kan. Nah, menarik gitu. Nah, Letterman bilang gini, kunci rahasianya kalaupun itu disebut rahasia adalah saya berprinsip, kata Letterman. Kalau ingat saya dan lihat muka saya, jangan ingat asuransi. Loh, kok gitu? Mungkin dia tahu ya sebagian besar prospek trauma karena dikejar-kejar dan ditekan-tekan, di-pushing gitu ya. Nah, dia justru pendekatannya sebaliknya. Kalau ingat saya, jangan ingat asuransi. Tapi setiap saat Anda butuh dan ingat asuransi, ingat saya, Letterman ini. Nah, atas basis itu Letterman mengembangkan hubungan yang tulus, ya, tidak punya pretenssi apa-apa, dia humoris, approachable, ya, atau easy going. Orang-orang seneng banget bergaul dengan dia, ya. Akibatnya temannya banyak dan dia tidak bicara asuransi. Anehnya yaitu pada saat orang butuh asuransi, mukanya Letterman itulah yang muncul sehingga dia panen terhadap penjualan asuransi itu. Nah, samalah seperti kita mengembangkan sisi usaha ya, atau ingin membesarkan sisi bisnis kita ya. Salah satu cara yang bisa ingat adalah belajar seperti teratai ini ya. Apapun kondisinya, dia tetap tumbuh mekar, indah, wangi ya, dan tidak peduli dengan bunga lain mau warna apa. Yang penting dia mengeluarkan semua kekuatannya, apapun kondisi di bawahnya, mau lumpur mau enggak ya. Nah, sama kalau kita menjual produk atau jasa, harus temukan dan gali, bawa keluar sisi tajam, sisi kuat dan sisi tonjol dari produk, jasa maupun ide-ide inovatif yang kita punyai sehingga dia berkembang mekar menjadi istilahnya tuh full-fledged, full-blown, ya, berkembang penuh. Itu saja yang kita urusi. Tidak perlu kita mengurusi misalnya bagaimana supaya lebih bagus dari produk A, produk B, produk kompetitor, produk substitute, atau bagaimana kita jasa kita, ide-ide inovatif kita lebih bagus dari tuan X, tuan Y. Kalau kita mulai membandingkan, sangat sering muncul, meskipun tidak diakui secara sadar, adalah resentment, jengkel melihat kemajuan dan melesatnya produk, jasa maupun orang lain. Nah, bahayanya adalah kalau kita ada jengkel, tidak suka dengan kemajuan produk, jasa maupun orang lain, kita akan sangat susah untuk mencapai hal-hal itu. Karena kan ada yang bilang begini nih kan, karena ada yang bilang begini, sulit mencapai apa yang kita jengkeli. Kalau kita jengkel lihat orang lain berhasil, kenapa produk dia lebih hebat, maka secara
alam bawah sadar kita akan sangat susah untuk mencapai hal itu. Itu yang bahaya, ya kan? We cannot get what we resent. Itu. Nah, jadi cari saja sisi keunikan, sisi tonjol dan tajam dari produk jasa maupun dari sang diri yang menjual itu, kemudian bawa ke atas. Ya, poles terus tiap hari, poles. Lama-lama dia akan mekar. Kalau dia mekar, pastilah orang-orang yang membutuhkannya akan melihat keunikan, kebesaran, ketajaman, dan ketonjolan dari produk jasa maupun ide inovatif kita. Dari situ bisnis akan pelan-pelan akan bergiling, ya. Jangan tawar hati. Kalau bisnisnya sekarang belum berkembang, mungkin sisi tajamnya, sisi tonjolnya, sisi uniknya seperti bunga teratai itu belum ketemu. Gali terus, nanti dia akan mekar. Karena setiap kita pada prinsipnya adalah istimewa dan unik. Tugas kita hanya menemukannya, mengasahnya, membesarkannya. Saya Hendrik Lim, salam Inspiro. Inspirasi untuk pelaku usaha Indonesia.